Puji Tuhan, pagi ini semuanya baik-baik. Shalom bagi semua saudara-saudara yang ada dalam rumah Tuhan. Bahkan semua saudara-saudara yang ada di luar atau di rumah, di mana saja saudara mengikuti ibadah ini. Saya percaya bahwa kita tidak ketinggalan berkat. Kita tidak ketinggalan berkat. Dan tidak percuma kita ada dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Tuhan selalu sediakan makanan-makanan rohani yang berharga, yang bernilai, yang tidak akan bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa ditukar dengan harta kekayaan. Hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi ini saya akan berbicara kepada kita semua satu judul khotbah. Jangan biarkan hidupmu dibutakan oleh ilah zaman ini. Pokok ini saya sudah pernah sampaikan di beberapa ibadah. Saya akan satu kali waktu berkhotbah tentang ini. Dan ini adalah hari yang tepat saya akan berbicara kepada kita. Jangan biarkan hidupmu dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita akan baca di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat yang keempat saja. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sekali lagi saya baca. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jangan biarkan hidupmu dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam konteks 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, Paulus sedang berbicara tentang kemurnian pelayanan. Kemurnian pelayanan pemberitaan Injil yang dia beritakan. Injil yang murni yang disampaikan tidak didasarkan atas pikiran-pikiran manusiawi, tetapi berdasarkan pemikiran Allah. Kebenaran-kebenaran yang murni, yang pure, yang dia beritakan. Dan dia tidak memiliki hati yang licik untuk berbicara tentang kebenaran. Atau tidak memalsukan firman Allah. Namun pagi hari ini, secara spesifik saya akan berbicara kepada kita ada beberapa catatan yang sangat penting tentang ilah zaman ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ilah zaman ini? Dalam suratnya ini, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Paulus menunjuk adanya ilah zaman ini. Ilah di sini sama dengan berhala. Jauh sebelum Paulus menyingkapkan kebenaran ini, sudah berulang-ulang kali Allah berbicara kepada umatnya kalau kita baca dalam perjanjian lama. Dan kalau kita teliti di dalam bagian firman Tuhan, Keluaran pasal 20 di sana berbicara tentang 10 hukum. Saudara lihat yang paling pertama Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan dia lanjutkan dengan hukum yang pertama, jangan
ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia sementara memberi penekanan kepada umatnya agar tidak ada ilah lain atau Allah lain selain dirinya. Sebab dia berkata bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau umatnya menduakan dia. Oleh sebab itu berulang-ulang kali dia berbicara kepada umatnya agar mereka tetap menyembah dia saja. Tidak ada ilah lain. Yang menjadi catatan di sini saya akan berbicara tentang cara-cara kerja setan yang adalah ilah zaman ini. Kalau ilah zaman ini tertuju kepada setan. Dan kita akan melihat ada cara-cara kerja setan yang luar biasa. Yang nyata di depan mata kita. Yang seharusnya orang-orang percaya tahu secara persis. Jangan kita hanya terbuai dengan semua yang ada di dunia ini tanpa kita punya dasar kebenaran. Kita harus pahami bahwa setan adalah penguasa angkasa. Dia sementara bekerja dengan cara-caranya yang sangat licik. Nanti kita akan belajar selanjutnya pagi hari ini. Saya berharap supaya saudara-saudara semua fokus ya. Fokus untuk dengar firman Allah. Jangan dengar di sini, keluar di sini. Dengar di sini, masuk di dalam hati saudara. Agar firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk kita melangkah di hari-hari yang semakin jahat ini. Firman Allah katakan hari-hari ini adalah jahat. Dan setan dengan cara-cara yang licik dia bekerja dengan luar biasa dahsyatnya. Haleluya. Pada dasarnya berhala sama artinya objek yang disembah dan dipuja. Perlu kita ketahui bahwa Allah yang benar dan satu-satunya yang layak disembah adalah Tuhan pencipta semesta alam. Amin. Tidak ada yang lain. Allah yang kita sembah, dia adalah Tuhan, penguasa tertinggi, pencipta semesta. Dia yang menjadikan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Dia itulah pribadi yang harus disembah. Oleh sebab itu kalau menyembah Tuhan yang benar. Karena Allah selalu bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Amin. Dia bersemayam. Kalau dia bersemayam di atas pujian penyembahan kita, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, hanya dia yang menjadi pusat. Selalu saya katakan, dia Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa. Dia adalah sentral pujian penyembahan orang-orang yang percaya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Saya katakan tadi bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 dan kemudian kita baca juga dalam Keluaran pasal 34 ayat 14, Allah berkata begini, sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi saudara, ini Allah tidak main-main. Dia mau hanya dia saja yang kita sembah. Tidak ada ilah lain. Paulus mengorek bagian ini. Bahwa Injil sudah diberitakan. Namun kalau ada orang yang tidak bisa menerimanya, adalah pertanda bahwa orang itu akan binasa. Karena apa? Dia sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Allah tidak mau ada Allah lain yang disembah selain dirinya. Zaman sekarang ini, zaman semakin maju. Betul? Maju atau mundur? Zaman semakin maju. Garis bawah ini baik-baik. Zaman semakin maju. Dan berubah.
Iblis pun sudah pintar. Saya catat di sini, iblis pun sudah pintar mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan saudara pikir iblis itu dia tidak bergerak. Dia bergerak luar biasa dahsyat. Dia cerdik, dia licik. Dia tahu perkembangan apa yang sementara terjadi di dunia. Jangan beranggapan hanya manusia yang tahu. Kalau sekarang dunia sementara maju, teknologi sudah berkembang, canggihnya luar biasa. Setan pun tahu. Setan pun tahu. Iblis tahu kalau dirinya tidak akan disembah lagi seperti dahulu. Lihat ini, setan tahu. Iblis beralih rupa. Tidak lagi menjadi patung yang dapat disembah. Tetapi menjadi apapun. Garis bawah ini. Menjadi apapun. Yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Nah ini cara kerja setan. Ila zaman ini bekerja dengan siasat yang jahat. Dia beralih rupa. Kalau dulu orang harus buat patung, menyembah. Patung di mana-mana bisa menyembah, disembah sebagai ilah yang lain. Dia beralih rupa dalam segala apapun yang ada di dunia ini. Dalam segala apapun di dunia ini yang bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Saudara mau tahu itu apa? Banyak. Hobi, kegemaran, pekerjaan, berkat yang melimpah-limpah artinya harta melimpah, uang melimpah. Apalagi? Pergaulan, macam-macam hal. Ini berbicara apapun bisa dipakai iblis. Apapun bisa dipakai iblis. Hobi, pekerjaan. Kalau orang punya kegemaran, orang punya hobi untuk sesuatu, maka dia akan terus mengejar. Dia akan terus berusaha melakukannya. Atau kalau dia punya hobi untuk melakukan sesuatu, dia akan lakukan terus. Menjadi kegemaran dia. Dan ini tanpa manusia sadari, iblis sementara membawa manusia kepada jurang. Pekerjaan. Banyak orang tersita waktu dengan pekerjaan. Sibuk sana, sibuk sini. Sehingga tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Iblis punya cara. Cara kerja. Dia masuk di setiap bidang kehidupan manusia. Saudara tahu itu? Dia masuk di setiap bidang kehidupan manusia. Pekerjaan. Orang menjadi tergila-gila dengan pekerjaan. Kalau di kota Ambon mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau di kota-kota besar. Orang bekerja dari pagi sampai malam tidak pernah tahu siang dan malam. Apalagi kalau lampunya menyala semuanya orang tidak pernah tahu. Ini siang atau malam. Bekerja melulu. Sehingga tidak punya waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini tipu daya setan yang harus gereja Tuhan tangkap ini. Agar jangan kita dibutakan oleh ilah ini. Kenapa kita terus berdoa? Agar kita punya anak-anak yang bekerja. Jemaat ini yang bekerja. Mereka punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai hari Minggu mereka ada di tempat pekerjaan menyita semua waktu mereka. Lalu apa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan? Saudara, jangan saudara anggap ini biasa. Oh ibu pendeta itu kan katong pun kerja. Katong kerja, kalau katong tidak kerja tidak makan. Saudara saya tidak pernah suruh saudara untuk tidak bekerja. Tapi mari coba kita buka mata rohani kita dan kita lihat dengan jeli. Ini siasat setan. Ilah zaman ini sementara membutakan banyak manusia sehingga diperbudak dengan pekerjaan.
Sibuk sana, sibuk sini. Diminta untuk pelayanan, sibuk Bapak Gembala. Orang lain saja, saya terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tuhan sedih saudara. Tuhan mau kita punya banyak waktu kita kasih untuk Tuhan. Amin. Kita punya banyak waktu kita kasih untuk Tuhan. Tuhan sudah kasih begitu banyak waktu buat kita. 1 kali 24 jam, kali 1 minggu sudah berapa banyak waktu? Apakah tidak ada kesempatan waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Untuk mencari wajahnya, beribadah kepada Dia, menyembah Dia? Ataukah kita terlalu fokus kepada diri sehingga kita tidak fokus kepada Dia? Pekerjaan bisa mengalihkan orang, pandangan orang. Dan seperti saudara tahu, iblis selalu punya cara jitu untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus bangkit berdiri dengan iman yang teguh. Amin. Dengan iman yang teguh kita berdiri. Kenapa saya selalu bilang? Kita selalu berdoa profetik. Agar benar-benar Tuhan bekerja dengan doa-doa kita. Karena kita percaya otoritas itu ada pada kita. Dan iblis tidak punya hak merampas itu dari saya dan saudara. Inilah zaman ini sementara banyak memperbudak manusia, membutakan manusia. Firman Allah bilang tadi, pikiran mereka telah dibutakan. Kenapa bukan mata? Mata itu kan, yang buta itu kan mata. Tetapi Paulus bilang pikiran mereka telah dibutakan. Pikiran di sini mengarah kepada pengetahuan, pengertian manusia akan Allah itu seperti apa. Amin. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Tuhan. Di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah. Tidak ada Allah lain selain Dia. Oleh sebab itu, jangan kita berikan kesempatan kepada setan untuk membutakan pikiran kita, hidup kita, hobi, kegemaran. Sekarang benda yang kecil ini punya pengaruh yang dahsyat untuk manusia. Salah dipergunakan menghancurkan manusia. Sudah berapa banyak waktu tersita kalau kita duduk dengan handphone berjam-jam. Roh Kudus berbicara kepada saya, tegaskan ini. Roh Kudus berbicara kuat. Karena pada hari-hari terakhir, manusia lebih terfokus kepada handphone. Kalau tidak bawa dompet tidak apa-apa, yang penting jangan lupa bawa handphone. Kalau mau ke kota mungkin sudah sampai di ujung eri, HP lupa. Om supir stop dulu, stop, beta HP lupa HP. Balik lagi, ambil HP. Yang tertawa berarti punya pengalaman. Segala yang lain bisa terlupakan tidak apa-apa. Asal jangan HP-ku, my handphone, jangan sampai terlupakan. Handphone adalah sahabat sejati yang selalu melekat di hati, melekat di biji mata, melekat di otak dan pikiran. Ingat baik-baik. Ini ilah zaman ini. Dunia canggih, iblis lebih canggih lagi, dia tahu cerdik. Saya akan lebih bekerja lewat ini. Saudara, saya punya pengalaman secara pribadi. Saya coba belajar dalam sepanjang minggu ini seperti Tuhan juga menegur. Kalau kau berbicara tentang hari ini, tentang ilah zaman ini, coba sentil tentang ini. Lalu saya mulai coba begini. Kalau saya pegang handphone, ini saya di kamar saya sebentar belajar saya pegang handphone. Lalu mulai buka satu. Saudara-saudara, saya tidak yakin kalau saudara hanya klik 1, 2 lalu saudara stop. Saudara akan terus melihat, sesudah ini apa ya, sesudah ini apa ya, sesudah ini apa ya.
Dan itu pasti membutuhkan banyak waktu. Dan saya ketika Roh Kudus berbicara, saya langsung terpaku dan saya berpikir, oh benar Tuhan. Ternyata kalau kita pegang ini barang, tidak pernah 1-2 menit. Pasti setengah jam, 1 jam. Apalagi kalau tidak punya pekerjaan. 2 jam tetap duduk dengan ini dan tidak pernah melepaskannya. Apalagi yang sudah jatuh cinta dengan game. Ini khusus untuk anak-anak. Saya juga berbicara untuk anak-anak saya. Bisa merusak. Berjam-jam duduk hanya dengan game. Lalu semua waktu tersita. Apakah waktu pegang handphone masih bisa baca firman Tuhan? Saya tidak yakin saudara. Kalau itu orang yang benar sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, dia mau belajar firman, saya yakin dia akan membacanya. Karena ini di dalamnya ada Alkitab elektronik yang semuanya sudah ada dalam handphone saudara. Atau ada yang belum? Kalau Om Ita tenang saja, HP sayur jadi tidak ada Alkitab, tidak apa-apa. Tapi Om Ita tetap standby dengan Alkitab yang luar biasa ini. Semua waktu tersita. Ini catatannya buat kita. Saya akan mengorek terus catatan ini. Catatan buat kita. Agar jangan semua waktu tersita hanya untuk handphone. Chat sana, chat sini. Nonton video-video, nonton segala macam. Segala macam. Jadi iblis menarik. Menarik banyak manusia, menarik anak-anak Tuhan. Agar terpikat. Sudah mengerti? Kalau paham dan mengerti, mulai belajar untuk beralih. Kalau handphone saudara pegang. Harus saudara punya komitmen. Saya harus lebih banyak membaca firman Tuhan yang ada dalam sini daripada saya lebih banyak chatting-chattingan dan lihat segala macam. Lalu akhirnya mulai posting segala macam di Facebook, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, singgung orang sana, singgung orang sini, menyinggung segala macam. Ale belum bayar, beta punya hutang lagi. Hei Domingus, cepat sini Ale, bayar beta punya hutang. Diposting di Facebook. Lalu menyinggung banyak orang sana, menyinggung sini. Saya berharap kalau saudara-saudara anak-anak Tuhan mau bisnis online atau mau apa ke online ke, saudara belajar untuk melakukan sesuatu yang positif. Amin. Tidak ada orang yang larang saudara. Malahan dunia semakin maju. Orang tidak lagi pergi ke mall atau ke apa, sudah berkurang. Semua kan serba online. Makanan pun online, semuanya online. Anak-anak sekarang canggih. Tidak perlu lagi ke mall, mama online saja. Sepatu ke walaupun lihat di gambar bagus datang kamar terbaik. Saya sendiri sudah tobat untuk beli barang-barang secara online. Karena menipu luar biasa. Oke? Jadi saya harap saudara-saudara jangan belanja online. Gambarnya bagus, new. Ayo tas ini gagai, sepatu menyala. Datang buka begini, aduh sepatu ini sama di pasar di kaki 5 sana lebih bagus terakang. Saya pernah jengkel satu kali bilang, hei barang ini di kaki 5 sana lebih bagus. Ini tak barang tidak baik, tidak bermutu. Saya tidak lagi akan berhubungan dengan saudara. Penipu. Itu saya punya chat untuk dia orang-orang itu. Penipuan luar biasa. Saudara buka, saudara lihat. Gelang apa kalung-kalung yang nyium menyala, orang kira emas tulen. Datang begini, buka begini, aduh. Mas di Gunung Botak lebih bagus. Jadi saya harap saudara, mari kita lebih cerdas lagi. Amin. Jangan sampai kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Katakan kiri kanan, hei jangan sampai kau dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh handphonemu, oleh pekerjaanmu,
katakan kepada dia. Oleh handphonemu, oleh pekerjaanmu, oleh hobimu, oleh kesukaanmu, oleh segala macam kegemaranmu. Ilah yang sementara memperbudak banyak manusia. Karena sasaran iblis adalah empuk. Dia mau kasih jatuh sebanyak-banyaknya. Dia mau kasih hancur sebanyak-banyaknya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin terlihat seperti ini. Itu kan biasa. Saudara kalau terpaku dengan itu lama-kelamaan, iblis akan terus membawa saudara dalam lingkarannya. Lingkaran setan itu akan terus membawa saudara. Sampai akhirnya saudara tidak lagi dekat dengan Tuhan. Betul? Tidak lagi dengan Tuhan. Oh, Tuhan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Fokus saya ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan beralih fokus dari Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus gara-gara semua yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau kita gagal fokus terhadap pencipta kita, itu sangat bahaya, saudara. Itu fatal. Biar saudara mau bilang apa lagi. Itu fatal. Oleh sebab itu kita jaga hidup kita. Agar fokus kita kepada Allah kita. Itu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun. Ilah zaman ini. Sudah sepaham? Pekerjaan, hobi, kegemaran. Berkat yang melimpah-limpah, uang banyak, harta banyak. Firman Allah berkata, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada. Lanjutkan. Di situ hatimu berada. Jadi di mana harta kita ada, di situ hati kita ada. Tidak percaya? Iblis memanipulasi segala macam. Harta melimpah, uang banyak. Oh, saya punya semua kan ada. Ada banyak uang. Pakai 7 turunan pun tidak akan habis. Untuk apa lagi? Harus berdoa siang malam, berseru kepada Tuhan. Tadi malam saya pernah buka dan saya lihat ada satu video ngaur kayaknya. Ada seorang perempuan, setiap kali dia menangis, minyak keluar dari biji mata. Ada yang lihat? Mie keluar di saat dia menangis. Itu waktu dia susah ya menangis. Lalu dengan mie itu dia buka toko besar, toko makanan. Semua orang datang makan. Wow, mie ini enak sekali. Satu waktu, karena uangnya sudah banyak, satu waktu kali dia tidak bisa menangis lagi. Karena hati susah senang kan. Paksa menangis untuk mie keluar dari mata tidak bisa lagi. Paksa menangis tidak bisa. Banting barang-barang, banting apapun tidak bisa membuat dia menangis. Satu kali ketika dia bawa anjing kesayangannya ke hutan. Dia berusaha mau lepaskan anjing kesayangannya itu. Ketika dia lepaskan anjing itu, ternyata benar dia rasa sedih lagi. Akhirnya dia menangis, mie keluar lagi. Lalu produksi mie jalan lagi. Wow, orang banyak datang. Dia mulai mengikat kerja bisnis dengan orang-orang hebat. Lalu dibukakan lagi. Karena hatinya sudah senang, belum dulu. Orang pesan mie. Lalu bosnya bilang, ayo mie coba keluarkan mie lagi. Mie di depan sudah habis, tambah lagi, tambah, perbanyak lagi. Di dapur dia sendiri. Tidak ada rasa sedih lagi karena banyak uang. Tidak bisa menangis, paksa menangis tidak bisa lagi. Akhirnya miskin lagi. Saudara, ini cara-cara setan. Bikin manusia, butakan manusia. Dia manipulasi apapun yang mungkin dianggap oleh manusia itu sesuatu yang hebat. Tetapi saudara, di pandangan Tuhan itu tidak ada apa-apanya.
Amin. Oleh sebab itu jangan terpukau dengan semua kenikmatan dunia. Dengan semua yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya berasal dari dunia. Keinginan daging, semuanya berasal dari dunia. Dan iblis memakai hal-hal ini untuk menjatuhkan banyak orang. Menjadi sasaran empuk, yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita harus mawas diri, menyadari diri bahwa iblis punya cara-cara yang luar biasa. Saya katakan bahwa sebenarnya banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki banyak sekali berhala dalam hidup. Nyata sekarang banyak orang Kristen, jangan bicara orang luar, orang Kristen banyak. Ada banyak hal dalam hidupnya yang menjadi berhalanya. Menjadi berhala. Kekasihnya mungkin, pacarnya mungkin, anak-anaknya mungkin, semua yang dia miliki. Dia menganggap bahwa itu adalah kebanggaan, kesukaannya, tidak bisa melepaskannya. Hanya itu-itu saja. Ini berhala-berhala dunia yang sementara mengikat kita. Mari kita hanya fokus, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kita menyembah Dia, satu-satunya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah kita. Jiwa kita harus terikat dengan Dia. Ingat ini, orang percaya kita harus punya jiwa selalu terikat dengan Tuhan. Jangan sampai kita banyak terikat dengan semua yang ada di dunia ini. Yang menjadi tumpuan setan untuk membutakan kita. Amin. Firman Allah berkata, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penyembah-penyembah berhala. Jangan saudara pikir penyembah berhala itu saudara dirikan patung lalu saudara sembah dia siang malam. No, apa yang saya sudah uraikan tadi, itu adalah ilah-ilah lain yang dipakai oleh setan untuk membutakan banyak orang. Kita harus sadar ini. Harus sadar ini. Orang tua maupun anak-anak, generasi muda. Mari kita beralih dari apa yang menjadi incaran setan itu. Apa yang dipakai oleh setan. Supaya kita jangan terjebak. Ingat, saya katakan selalu. Kita banyak-banyak berdoa. Untuk apa? Untuk generasi ini. Generasi yang ada sekarang ini. Generasi milenial, generasi yang hebat. Yang sudah hidup pada dunia mereka. Dunia sekarang ini. Yang sudah dikuasai oleh cara-cara iblis. Dia memanipulasi semua hal ini di dunia ini. Supaya anak-anak muda terjerumus. Orang-orang tua harus banyak berdoa. Amin. Banyak berdoa untuk anak-anak saudara. Ini menjadi doa kita yang luar biasa. Tidak mudah. Terkadang kita harus seperti peperangan mulut tiap hari dengan anak-anak kita. Karena seperti bertolak belakang dengan apa yang ada pada kita. Kita mau begini, anak-anak mau begini. Karena mereka menganggap kita kuno. Dunia mereka berbeda dengan kita. Di sini siapa yang kuno? Anak-anak muda kuno, orang tua kuno ada ataukah setan yang kuno? Saya berharap supaya orang tua bisa memahami. Amin. Orang tua tahu persis bahwa kita punya tanggung jawab. Ilah-ilah zaman ini sementara merajalela dunia ini. Dia banyak membuat segala sesuatu berubah. Semua berubah drastis. Kalau kita lihat dulu orang-orang tua kita. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh penyembahan mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah mereka adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Berbeda 100%
berbeda, 360 derajat berbeda dengan dunia zaman ini. Apalagi generasi ini. Mari kita banyak berdoa. Banyak baca firman Allah. Jangan tersita waktu kita banyak untuk ilah-ilah ini. Lalu waktu kita untuk baca firman Allah hampir tidak ada. Berapa banyak waktu kita dalam 1 minggu ini kita baca firman Allah? Lebih banyak ataukah kita lebih banyak dengan ini? Saya berharap orang-orang tua, anak-anak, mari kita baca firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan kasih buat kita. Supaya kita jangan buta. Kalau kita baca firman Allah banyak, pengetahuan, pemahaman kita, pengertian kita tentang Allah itu semakin besar. Kalau kita tidak pernah baca firman, pengetahuan kita akan Allah itu nol. Ingat ini baik-baik. Lalu kalau orang tanya kita sesuatu, kita mongo-mongo, tidak tahu mau bilang apa. Karena tidak pernah baca firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Pesan Yosua luar biasa. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apapun yang kita lakukan, ayo renungkan firman Allah siang dan malam. Saya berharap kalau hari-hari ini kita banyak tersita waktu untuk hal-hal yang lain. Mari kita ambil waktu lebih banyak baca firman Allah. Amin. Supaya iman kita kuat. Kita tidak mudah terombang-ambing. Kita tidak akan menjadi anak-anak gampangan. Mau jadi anak-anak gampangan atau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat? Jawab. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Karena kita punya firman Allah. Firman Tuhan itu pelita. Kalau tidak punya pelita, masuk jurang. Kalau tidak punya pelita, kakimu pasti akan terantuk. Tapi kalau kamu punya pelita, dan pelita itu terus menyala. Pelita itu terus menyala, saudara tidak akan pernah tersesat. Amin. Sehingga iblis tidak punya ada celah sedikit pun untuk kasih buta saudara punya pikiran. Karena apa? Pikiran kita sudah dikuasai oleh firman Allah. Sehingga Paulus bilang di dalam kitab Filipi, pikirlah semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik-baik itu, pikirkanlah. Semua berasal dari ini, firman Allah. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh Allah, oleh firman-Nya, setan tidak akan datang dan mudah sekali butakan kita, pikiran kita, hati kita. Amin. Kalau kita tidak dibutakan, maka kita tidak akan mudah untuk iblis bawa kita dan iblis pakai kita. Tidak akan. Saudara mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan? Halo? Mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan? Jawab itu saja susah. Mungkin kamu mau dipakai setan. Kalau mau dipakai setan tuh baribo tiap hari bakal lain. Tiap hari. Tuh. Pemalas ibadah. Mau dipakai setan begitu. Ibadah saja susah. Amat-amat susah. Apalagi mau berdoa. Ini pelajaran hari-hari buat kita. Ibadah saja susah. Hei, apa saudara tahu ibadah itu susah? Kita di sini masih bebas. Jangan setan kasih buta saudara. Hei, di sana itu kan anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah lagi. Hei, di situ kan pemerintah larang. Hei, di sini kan orang usir dari gereja.
lalu membuat hati saudara, kalau begitu saya di sini pun saya tidak mau lagi ke gereja, tidak mau setia lagi, tidak mau beribadah dan sebagainya. Itu ilah. Ingat ini baik-baik. Kalau ada itu yang datang dalam hidup saudara, saudara sudah bisa tahu persis, oh ini bukan dari Tuhan. Amin. Ini bukan dari Tuhan. Ini datang dari setan. Kalau mau jadi anak-anak Tuhan, belajar dari Tuhan, belajar firman-Nya. Tapi kalau mau jadi setan, anak-anak setan, silakan ikuti ilah-ilah zaman ini. Kita dipaksa, dipacu supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Paulus bilang, aku mau hidup bukan menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan siapapun, bukan menyenangkan setan, bukan menyenangkan siapapun. Aku hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mau berkenan kepada Tuhan, kita harus bayar harga. Amin. Bayar harga di sini berarti berani untuk melepaskan apa yang menjadi kebiasaan kita yang saya sudah uraikan tadi. Berani melepaskan. Kalau itu jadi kemegahan kita, itu jadi hasrat kita, hobi kita, kita berani lepaskan demi untuk Tuhan Yesus. Amin. Berani lepaskan. Saya tahu hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sementara diikat dengan ini. Tanpa disadari. Ingat sekali lagi, tanpa disadari. Ini pelajaran berharga buat kita. Untuk sepanjang hari-hari ke depan. Tim worship ada di depan. Untuk hari-hari ke depan. Kita lebih fokus. Kita lebih fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Amin. Katakan kiri kanan. Hari-hari ini fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau tidak ada teman di samping, katakan kepada diri sendiri. Hari-hari ini saya harus fokus kepada Allah yang saya sembah. Tidak ada yang bilang. Katakan kepada diri sendiri. Hari-hari ini saya mau fokus kepada Allah yang saya sembah. Bukan kepada ilah-ilah lain yang mau membutakan saya. Semua pelayan-pelayan di sini pun katakan. Jangan biarkan ilah-ilah lain membutakan saudara. Jangan anggap ini lucu dan tertawa. Sadar, setan sementara perbudak banyak orang. Dengan siasat, cara-cara yang licik. Yang menjadi catatan buat kita. Kalau fokus kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Artinya kita sudah memiliki Allah atau ilah lain dalam hidup kita. Maka kita sudah menduakan Tuhan. Kita harus bertobat dan cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan membuat Allah cemburu kepada saya dan saudara. Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara, saya berharap saudara semua fokus, tunduk di hadirat Tuhan. Ini menjadi catatan buat kita. Selidiki hati saudara masing-masing. Kalau fokusmu hari-hari ini bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang lain, saudara cepat-cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kalau itu menyangkut atau bersangkut paut dengan keinginanmu,
Saya tidak bisa lepas dari ini. Saya sudah terikat. Saudara, masih ada kesempatan buat saudara. Mungkin hari-hari ini saya terikat dengan perkara-perkara duniawi. Saya terikat dengan roh-roh duniawi. Saya kecanduan dengan minuman keras, dengan alkohol, dengan hal-hal yang lain. Dengan pikiran-pikiran kotor. Dengan pikiran-pikiran porno. Saudara, cepat berbalik, bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan jadikan dia sebagai fokus pusat penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita semua pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, kita semua jangan kita coba-coba untuk berkata bahwa saya tidak. Kita semua hari-hari ini fokus kita lebih banyak kepada handphone, kepada game, kepada semua hal-hal yang menjadi hobi kita. Pekerjaan kita menyita semua waktu kita. Saudara, berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena keputusan kita ikut Tuhan Yesus, itu adalah komitmen yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Kalau mengikuti Yesus itu keputusan saudara, mari fokus kita hanya kepada Dia. Saya mengundang semua berdiri di hadirat Tuhan.